Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Suhaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi dan teman-teman kelas 3 yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahkan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi media pembelajaran IPS. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Izin perkenalkan diri, saya Aninda Triyazarinjani dengan NIM 2005844. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Imtinan dengan NIM 2000241. Perkenalkan, nama saya Yulia Damayanti dengan NIM 2007325. Saya Yulita Oljanah dengan NIM 2006085. Perkenalkan, nama saya Zahidah Nurul Kamilah dengan NIM 2005725. Menurut Association for Educational Communication and Technology pada tahun 1977 menyatakan bahwa media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik itu secara terpisah ataupun gabungan, yang berguna untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sebagai media pembelajaran IPS, media pendidikan dibutuhkan untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran IPS. Misalnya, melalui pengalaman langsung siswa di lingkungan masyarakat, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya, ada ragam media pembelajaran. Menurut Suhanaji dan Waspodo pada tahun 2003 mengatakan bahwa media pembelajaran ini memiliki ragam dan bentuk yang beragam. Namun, berdasarkan perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu media yang bersifat umum dan tradisional. Contohnya seperti papan tulis, buku teks, majalah, buku rujukan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, media yang bersifat canggih, contohnya seperti radio, TV, dan VCD. Dan yang ketiga, media yang bersifat inovatif, contohnya komputer, internet, permesinan, di mana alat tersebut yang memungkinkan belajar mandiri. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, alat pengajaran, contohnya papan tulis, papan pamer, mesin pengganda. Kedua, media cetak, contohnya buku, majalah, surat kabar, jurnal, buletin, pamflet, dan lain-lain. Tiga, media visual, contohnya transparansi, slide, film strip, grafik, chart, model, dan realia, gambar, foto, peta, globe, dan lain-lain. 4. Media audio, contohnya tape recorder, pita suara, piringan hitam, dan lain-lain. 5. Media audio visual, contohnya televisi, VCD, film suara. 6. Masyarakat sebagai sumber belajar, contohnya narasumber, tokoh masyarakat, dinamika kehidupan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi media pembelajaran IPS di SD. Secara umum, ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Fungsi-fungsi itu antara lain yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis.
Maksudnya adalah media pembelajaran ini berfungsi untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh guru agar anak atau peserta didik memiliki gambaran mengenai materi yang disampaikan oleh guru, dan agar penyajian materi yang disampaikan oleh guru tidak terlalu verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Lalu yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objeknya terlalu besar dapat digantikan dengan realita gambar, film, bingkai film, dan model. Atau yang lainnya seperti objeknya yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film, dan gambar. Ataupun karena keterbatasan waktu, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa ditampilkan kembali lewat film, video, foto, maupun secara verbal. Lalu selanjutnya mungkin karena keterbatasan objeknya yang konsepnya itu terlalu luas, seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain. Maka hal-hal itu dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan yang lainnya. Lalu fungsi media pembelajaran yang lainnya yaitu sebagai media pendidikan yang tepat dan bervariasi, sehingga dapat mengatasi sifat pasif dari peserta didik. Lalu yang berikutnya, menumbuhkan sikap yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda dari setiap materi yang akan dijelaskan, dan lingkungan dan pengalaman yang dialami oleh peserta didik yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan implementasi media pembelajaran IPS. Dalam pengimplementasian media pembelajaran di SD harus sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Maka diharapkan guru dapat memilih dan menentukan macam-macam media sesuai dengan topik bahasan dan karakteristik materi pembelajaran. Agar pemilihan dan penentuan media tersebut bisa efektif, maka perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain yang pertama yaitu objektivitas. Dalam memilih media perlu meminta saran atau pendapat dari teman sejawat, bukan berdasarkan keinginan pribadi guru. Yang kedua, program pembelajaran. Penentuan media bisa menunjang pencapaian tujuan program pembelajaran atau sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga, sasaran program. Siswa yang mengikuti proses pembelajaran pada usia tertentu, mereka memiliki kemampuan intelektual tertentu pula. Yang keempat, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana, sekolah atau kelas, dan situasi kondisi siswa. Yang kelima, kualitas teknik. Kualitas teknik ini berkaitan kualitas gambar, rekaman audio, maupun visual suara atau alat bantu lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektifan menyangkut penyerapan informasi yang optimal oleh siswa, sedangkan efisiensi berkaitan dengan pengeluaran tenaga, waktu, dan biaya seberapa mampu mencapai tujuan yang optimal. Baik, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh oleh para pendidik ketika ia mengajar dengan mempergunakan media. Di sini sudah terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. Fungsi dari perumusan tujuan pengajaran ini agar pendidik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan terorganisir dengan baik, disertai dengan pemanfaatan media-media tersebut. Contohnya buku, komputer, ataupun alat peraga pada pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu persiapan guru. Pada fase ini, pendidik pun harus memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini, prinsip pemilihan dan dasar pertimbangannya patut diperhatikan. Yang ketiga yaitu persiapan kelas.
Nah, di sini siswa ataupun kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Guru pun harus dapat memotivasi mereka agar dapat menilai, mengantisipasi, menghayati pelajaran dengan menggunakan media pengajaran tersebut. Yang keempat yaitu langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pengajaran. Keahlian pendidik pun dituntut di sini. Media diperbantukan oleh guru untuk membantu tugasnya menjelaskan bahan pelajaran. Media dikembangkan penggunaannya untuk keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pengajaran. Pemanfaatan media di sini bisa siswa sendiri yang mempraktekannya ataupun pendidik langsung yang memanfaatkannya, baik di kelas ataupun di luar kelas. Langkah yang terakhir yaitu langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini, kegiatan belajar dievaluasi. Sampai sejauh mana sih tujuan pengajaran tercapai, yang mana sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar atau bahan bagi proses belajar berikutnya. Maka kesimpulannya, media pembelajaran adalah sarana untuk mendekatkan siswa dengan sumber belajar melalui penggunaan metode yang relevan. Dalam rangka mengembangkan aspek sosial siswa, maka media pembelajaran IPS menjadi suatu hal yang mutlak digunakan dalam setiap pembelajarannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat diimplementasikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.